Merdeka! Merdeka! Apa kabar semua? Nah, masih semangat untuk mengawal Rotu Rakernas ke-5 PDI Perjuangan? Masih dalam laporan kepada rakyat. Ya, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan putra asli Surabaya yang sekaligus menjadi wali kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mbak ya? Mas sehat ya? Alhamdulillah sehat. Surabaya juga sehat ya, Mas? Sehat selalu. Sehat selalu. Karena selalu merdeka. Merdeka. Gimana di Surabaya lagi panas? Cuacanya seperti apa? Surabaya memang cuacanya panas ya. Karena memang kena suhu yang paling tinggi Surabaya. Tapi yang pasti hatinya orang Surabaya tetap ada. Nah, itu yang penting. Oke, Mas Eri, siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari kami? Insya Allah. Tapi ini santai aja ya. Ya, Oke. nyantai-nyantai. Karena untuk rakyat kita akan berikan yang terbaik ya. Ya. Oke. Mas Eri, bagaimana awal cerita Mas Eri nih terjun ke politik sampai akhirnya memilih PDI Perjuangan? Jadi awal saya ini adalah pegawai negeri sipil. Oh, PNS. Saya dari birokrasi. Jabatan terakhir saya adalah Kepala Papeko waktu itu. Ketika ada pilkada di tahun 2020, saya diminta atau ikut menjadi ambil bagian di pilkada itu. Setelah itu saya meminta izin kepada umi saya, dan umi saya mengizinkan untuk mengikuti pilkada, tapi di beliau disampaikan seluruhnya gunakan untuk kepentingan masyarakat. Tujuanmu apa? Tujuan kita mensejahterakan warga Surabaya. Saya bilangnya begitu. Umi saya bilang jangan. Rubah niat kamu untuk mengatakan bahwa kalau kamu jadi wali kota, terangi makamnya Umi dan Abah kalau meninggal kelak. Jadi langkahmu harus benar. Sehingga saya berpikir, oh berarti harus untuk wong cilik. Dan saya lihat hari ini, waktu itu sampai dengan hari ini, yang benar-benar berjuang untuk wong cilik, yang merasakan menangis, tersenyum, bahagia, bersedih bersama dengan masyarakat itu adalah Partai PDI Perjuangan. Sehingga pada waktu itu saya membulatkan tekad masuk untuk menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Jadi karena adanya kesamaan tujuan gitu? Ya, kesamaan tujuan karena sama-sama untuk kepentingan rakyat ya, yang tidak pernah melihat apapun, kasta apapun, PDI lahir di sana. PDI melahirkan orang-orang yang mempunyai ideologis yang kuat. Bagaimana menjadi bagian dari pembangunan-pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga di situ membuka hati saya yakin untuk masuk ke dalam PDI Perjuangan. Oke. Ada pelajaran yang bisa dipetik nggak sih, Mas? Maksudnya ketika dari PDI Perjuangan, terus diterapin sekarang menjadi wali kota? Ada banyak hal. Ketika saya menjadi wali kota, pertama kali ada sekolah partai. Oh, oke. Ada sekolah partai. Ibu Ketum itu menyampaikan, kita harus berjuang untuk rakyat. Bahkan pada waktu itu mengatakan, kalau ada rakyat susah, itu langsung bantu untuk selesaikan. Dan begitu waktu itu mengatakan ada di Surabaya namanya Kampung 1001 Malam. Beliau sempat kaget, 1001 Malam dipikir kampung Aladin begitu. Tapi ternyata kampung yang memang di bawah kolong jembatan. Beliau menyampaikan pada waktu itu tugas kita sebagai pemimpin, tugas kita sebagai untuk wong cilik harus mensejahterakan, rubah itu, hilangkan itu, berikan kehidupan yang lebih layak. Karena kampung 1001 Malam ini sudah 40 tahun di Surabaya. Sudah 40 tahun. Berarti itu kampung yang tidak layak huni seperti Ya, itu ya? dia tinggal di bawah kolong jembatan. Kayak kolong jembatan. Memang di ya? kolong jembatan. Akhirnya setelah sekolah partai itu, apa yang disampaikan Bu Ketum, apa yang disampaikan Pak Sekjen, disampaikan semua senior di DPP, di situ saya jalankan. Sama dengan tujuan saya ketika menjadi wali kota. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan kampung itu hilang. Setelah 3 bulan? Setelah 3 bulan setelah sekolah partai itu, kampung itu alhamdulillah sudah bisa berpindah. Orangnya saya tingkatkan derajatnya dengan masuk di rusun yang sudah kita siapkan. Kita berikan pekerjaan, anak-anaknya kita sekolahkan sehingga hidupnya layak. Dan itu adalah nafas dari PDI Perjuangan. Dan sampai sekarang kampungnya udah nggak ada lagi ya? Sudah nggak ada lagi. Sudah hilang, full hilang? Full hilang. Sudah 3 bulan setelah waktu itu Bu Ketum sekolah partai langsung hilang. Karena mereka kita pindahkan ke posisi rumah susun. Dan kenapa ada padat karya? Itu adalah bagian kelanjutan
dari yang disajarkan sekolah Partai PDI Perjuangan. Sehingga saya berpikir, oh untuk kepentingan rakyat, berarti uang APBD Surabaya ini benar-benar untuk kepentingan rakyat. Gitu. Dari padat karya itu adalah pekerjaan yang memang digunakan, dikerjakan, diputar untuk orang-orang Surabaya. Karena saya berpikir ketika orang-orang ini kampung 1001 Malam dipindah, maka mereka butuh pekerjaan kan? Pekerjaan apa yang bisa mereka kerjakan? Sehingga APBD saya apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi itu yang saya lakukan untuk padat karya ketika contohnya membuat paving, menjahit, maka warga saya berikan pekerjaan itu APBD yang turun ke masyarakat. Jadi tidak langsung ke perusahaan-perusahaan begitu. Ini adalah senafas atau yang saya pelajari dari sekolah Partai PDI Perjuangan. Oke. Mas, tadi kalau memindahkan warga yang dari Kampung 1001 Malam di kolong jembatan itu gampang, Mas, untuk mereka pindah ke rusun? Insya Allah mudah. Jadi pada waktu saya turun, ini yang disampaikan Bu Ketua Umum ya, Ibu Megawati Soekarno-Putri untuk mengajarkan ke kita. Saya kalau lihat beliau bergetar hati sini. Karena beliau waktu itu menyampaikan, kita ini turun. Yang pertama, jangan pernah menjadi pemimpin itu yang di belakang meja saja. Yang kedua, harus ikhlas. Yang ketiga, jangan berbohong. Karena apa? Setiap kita menyampaikan sesuatu kan pasti orang mendengarkan. Contoh yang seperti di Kampung 1001 Malam. Saya turun, saya ngobrol, saya tanya putranya sudah dapat bantuan apa, jangan sampai stunting kan begitu kan? Oh dapat apa? Dapat saya kasih ini vitamin, saya kasih kudapan gitu. Setelah itu Bapak kalau pindah, saya kasih pekerjaan, hidupnya lebih sejahtera, pendapatannya Bapak sekian. Kalau suaminya, istrinya mau menambah pekerjaan, bisa jualan, saya kasih rombong begitu. Dan itu saya lakukan semuanya. Jadi kita mendata, kita bergerak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kehadiran kita itu bisa diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara kejujuran yang diajarkan oleh Ibu Ketua Umum. Jadi kita sampaikan, Bapak nanti bakal begini ya, bakal begini. Jangan hanya bakal, jangan hanya akan. Tapi sebelum mereka pindah pun sudah kita kasih. Inilah. Sehingga mereka percaya, oh seperti ini ya, mereka pindahnya akhirnya mau. Total ada berapa keluarga yang dipindahkan saat itu? Ada 340 keluarga. 340 itu? Sekitar hampir 800-900 jiwa. Wow. Banyak. Banyak banget ya. Dan itu kita terapkan semuanya, setelah itu kita terapkan semuanya. Jadi intinya hanya itu saja ya, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari Wong Cili itu bukan hanya lisan, tapi bagaimana kita bisa merasakan Wong Cili itu sehingga ingin apa, yang itu harus kita lakukan. Dan kita memang harus membuka diri kita sebenarnya. Tidak tertutup, tidak hanya mendengar dari, mohon maaf nih, anak buah kita gitu enggak. Jadi kita harus dengerin mereka sendiri maunya apa sih, maunya apa. Saya masih ingat juga ketika menjabat jadi wali kota, Bu Ketum waktu itu juga karena sekolah partai juga, pernah dengar namanya Pasar Turi. Pasar Turi Surabaya. Yang ikonnya Pasar Turi itu, itu kan dulu dibangun. Terus akhirnya mereka keluar di jalan. Karena pembangunan Pasar Turi maka ada TPS, tempat penjualan sementara. Nah itu di TPS itu sampai mulai awal tahun 2012 sampai 2021 itu di jalan. Tidak mau masuk ke Pasar Turi karena belum jadi ada sengketa. Saya bilang waktu itu, Pak, saya ingin tolong jenengan, kalau sejahtera itu pasti di dalam. Nanti kalau ada permasalahan, ayo dibangun, kalau nyuwun tolong. Saya bilang, saya selalu minta tolong sama orang itu. Tidak pernah ini kebijakan saya tidak pernah mengatakan begitu. Karena yang diajarkan Bu Ketua Umum kan selalu, kamu ada pasor tuh. Jadi saya bilang, saya nyuwun tolong. Dan Pasar Turi yang sekitar 8 tahun, 7 tahun tidak bisa masuk, setelah saya menjabat wali kota, bisa masuk ke dalam. Bersih jalannya. Sekarang tidak ada banjir posisi di situ, karena kita sudah buat sudetan yang besar, akhirnya aliran air bisa lewat di jalan itu. Nah ini sebenarnya pendekatan-pendekatan yang diajarkan oleh PDI Perjuangan yang selalu saya terima, saya jalankan. Dan bahkan kalau saya mau menyampaikan ini, apa yang disampaikan Bu Ketua Umum itu adalah sebuah kebenaran dan fakta. Kalau kita jalankan, dampaknya ke masyarakat luar biasa. Dampaknya ke masyarakat luar biasa, karena saya sudah merasakan 1001 Malam, ada Pasar Turi, ada kegiatan yang padat karya tadi menciptakan masyarakat, itu yang dilakukan sampai akhirnya bisa menjadikan kebun raya mangrove menjadi kebun raya mangrove yang pertama di Indonesia kan Surabaya, hanya satu-satunya hari ini. Itu karena
yang disampaikan beliau saya serap, saya tangkap. Oh itu saya belajar. Karena apa, setiap yang disampaikan beliau itu adalah pembelajaran yang sangat luar biasa buat kita. Kalau kita mau menerima dan menjalankan ya, tidak hanya diterima saja tapi dijalankan, hasilnya pasti luar biasa. Kalau mendengar cerita kepala daerah nih dari PD Perjuangan, mereka satu suara harus turun ke lapangan. Iya. Dan kayak Mas Eri bilang, kalau dari cerita sebelumnya Wali Kota Semarang Mbak Ita itu, Bu Mega itu visioner, dia bisa melihat apa ya yang akan terjadi nanti. Betul. Seperti itu. Jadi mereka dari kader PD Perjuangan pun menyiapkan hal itu, kayak gitu sih Mas. Itu betul. Sama kayak Mas Eri. Sama, cuman tinggal kita menjalankan atau tidak. Iya. Itu saja sebenarnya. Kalau dijalankan, dampaknya luar biasa. Saya bicara terkait stunting saja. Bu Mega pada waktu itu Bu Ketum menyampaikan stunting itu bagaimana warga negara Indonesia kalau kita ini stunting. Hati saya itu langsung kepukul, Mas. Iya ya, masa Surabaya harus kayak gini. Saya lihat, jadi waktu wali kota pertama itu tahun 2021 itu 28,5%, sekitar 2.800 orang anak. Saya punya semangat. Ibu Ketum punya semangat yang luar biasa, bahkan punya resep. Ya, resep. Gitu, resep. Itu saya pakai, saya jalankan. Setelah itu saya compare dengan kudapan-kudapan yang kita juga punya. Selain ini, kudapan kita kasih, resepnya Bu Ketum kita kasih. Surabaya tahun 2022 itu turun menjadi 4,8% terendah se-Indonesia. 2022. Dalam setahun ya? Dalam setahun. Dan Bu Ketum mengajarkan waktu itu kepada saya, kepada semua dalam sekolah partai itu, bekerja harus bersama dengan rakyat. Kenapa saya bisa turun 4,8%? Itu bukan kerja saya pribadi, tapi bagaimana saya bisa menggerakkan seluruh rakyat Surabaya dengan nama kader Surabaya Hebat. Dan saya katakan, kader Surabaya Hebat itu adalah wali kota, kepala dinas, camat, lurah, RT, RW, Bunda PAUD, Bunda Posyandu, itu semuanya adalah kader Surabaya Hebat. Siapa kader Surabaya Hebat? Adalah orang yang cinta kota Surabaya tanpa melihat derajatnya, tanpa melihat jabatannya. Itu kalimat yang saya ambil, meneruskan yang diajarkan Bu Ketum. Akhirnya dampaknya luar biasa. Mereka tanpa diminta tuh bergerak ke bawah, Mas. Sampai datengin rumah gitu, ditanyain ini bayinya berapa, sudah dapat apa saja, sudah ke posyandu belum. Akhirnya turunnya drastis menjadi 4,8% terendah di Indonesia. Hari ini kemarin diumumkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi 1,6. Saya 4,8 saja, itu tidak ada yang percaya. Kok bisa? WHO turun, staf khusus presiden turun, semuanya turun. Sekarang jadi 1,6. Nah ini yang membuktikan bahwa kerja bersama rakyat, wong cilik yang ada di hati kita, yang disampaikan oleh Bu Ketum itu sangat luar biasa. Kalau kita jalankan, insya Allah pasti berhasil. Berarti Mas Eri berhasil menggerakkan gitu ya? Ya, karena itu dipesankan Bu Ketum. Kamu kalau bergerak itu untuk wong cilik. Bagaimana wong cilik itu sudah bergerak? Bu Ketum selalu mengatakan jangan sampai orang-orang ini menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ya kita harus bisa bergerakkan itu. Dan ini yang saya jalankan. Karena tadi saya bilang sama seperti Mbak Ita. Mungkin yang lainnya juga sama. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Betul. Kalau kita mau menjalankan, saya contohkan stunting saja. Turunnya drastis. Itu sebenarnya ilmu Bu Ketum yang diajarkan pada kami pada waktu sekolah partai. Juga ada senior-senior di DPP. Juga ada Pak Sekjen memberikan ilmu itu saya ambil. Bagaimana Mbak Puan selalu menyampaikan semangat. Bagaimana semangat kerakyatan. Itu saya ambil semuanya, saya terapkan. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Makanya saya paling suka kalau ada sekolah partai. Karena apa? Ilmunya banyak. Tinggal saya rangkum, saya jalankan. Rangkum, saya jalankan. Gitu sebenarnya. Karena sebenarnya keberhasilan Surabaya ini karena adalah sekolah partai yang sudah diajarkan kepada saya secara pribadi. Itu yang saya rasakan. Oke. Balik lagi ke karir politik Mas Eri. Pertama kali menjadi politikus berarti langsung PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dan langsung wali kota Surabaya. Bagaimana rasanya menjadi orang nomor 1 di kota besar Surabaya? Menjadi perasaan yang berat. Bagaimana mungkin saya bisa membantu rakyat saya gitu, yang tuan awal, menyatukan semuanya dengan visi misi yang sama, membangun satu kekuatan kebersamaan kerakyatan. Itu yang ada di benak saya. Jadi ketika waktu pertama kali dilantik, saya cari jalan bagaimana. Dan ternyata setelah ada sekolah partai, saya bisa mengatakan bahwa pembangunan itu bisa dilakukan. Dan nyata bisa. Apalagi ada contoh-contoh ya. Contoh-contoh senior kita.
ada Bu Risma, ada Pak Bambang Deha, ada Pak Jarod di tempat yang berbeda begitu. Contoh-contoh senior-senior kita yang jadi kepala daerah. Ternyata bisa. Kalau kita ini sebagai orang yang lebih muda, harusnya jauh lebih bisa. Iya. Karena langkah kita kan lebih lebih satset ya, karena muda. Dan ternyata setelah saya terapkan bisa gitu. Jadi ketika di Surabaya kita merasakan wah berat. Ternyata tidak. Kita adalah punya spirit. Spirit saya satu sebenarnya, Bung Karno. Bahkan di ruang kerja saya itu ada Bung Karno besar, foto Bung Karno yang saya letakkan di depan meja kerja saya di balai kota, di ruang kerja saya. Jadi kalau saya sudah tercapek begitu melihat beliaunya, bahwa beliau dulu berjuangnya seperti itu. Bagaimana dengan Marhen dengan petani, bagaimana beliau di penjara. Masa saya harus punya rasa capek? Ketika melihat sampai akhirnya di rumah saya juga banyak lukisannya Bung Karno. Karena apa? Karena itu sebagai ini saya sebagai motivasi spirit. Saya harus bisa bangkit kalau saya capek, saya harus bisa bangkit kalau saya lelah. Karena beliau perjuangannya sangat luar biasa, itu yang saya lakukan. Sehingga saya bangun. Setelah itu, makanya kalau di rumah saya, itu ada foto yang ada lukisan besar 2 begitu. Ini ada Bung Karno, sebelah sini ada Bu Mega. Ini yang membuat saya merasa bahwa dimanapun di kota Surabaya saya berada, saya didampingi oleh 2 orang yang sangat berharga, mendidik saya menjadi seorang yang punya ideologi untuk bangsa dan negara ini. Jadi 2 mas gede-gede gitu. Besar saya taruh. Di ruang kerja saya ada Bung Karno. Tapi pernah bermimpi jadi seorang kepala daerah, Mas? Gak pernah. Gak pernah. Jadi kenapa ketika saya jadi birokrasi diajarkan atau diajak oleh PDI menjadi wali kota Surabaya, ketika saya melihat visi misi, ketika saya lihat yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, itulah yang membuat saya berani. Dan saya merasa bahwa ya memang PDI Perjuangan ini bekerja untuk merubah rakyat menjadi lebih sejahtera. Jadi saya langsung pastikan untuk masuk ke sana. Jangan begitu mas, saya himnenya dan marsnya PDI saja. Saya kalau bersama suaranya bergetar, saya bisa keluarkan air mata. Itu kalimatnya, coba ya kalau lihat kalimatnya, kalimat satu-satunya itu sangat berbeda itu. Sulu perjuangan gitu kan, hanya satu untuk rakyat. Sulu pergerakan. Jadi kita kalau lihat kalimat-kalimat yang ada di himnenya PDI Perjuangan itu sangat-sangat luar biasa. Kalau itu dijalankan dalam kepemimpinan, selesai permasalahan-permasalahan bangsa ini. Permasalahan kota ya, kalau saya permasalahan kota selesai. Kalimat-kalimat itu. Nah kalau sudah bicara seluruh perjuangan, seluruh pergerakan, berarti kita ini tidak bisa bergerak sendiri. Ya kan? Tidak bisa kita berjuang sendiri. Bagaimana dulu Bung Karno menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk merebut kemerdekaan. Maka hari ini kita tidak boleh mengatakan keberhasilan saya karena wali kota. Keberhasilan saya harusnya seperti Bung Karno. Ketika bisa menggerakkan semua elemen, maka itulah keberhasilan kita sebagai seorang pemimpin. Itu yang saya pegang dalam hidup saya. Makanya Mas Eri dapat banyak penghargaan nih Mas tentang gaya kepemimpinan ya. Iya. Emang kayak gimana sih Mas? Mas Eri mimpin kota tuh kayak gimana sih? Jadi ketika saya memimpin kota ini, saya selalu katakan bahwa kota ini menjadi bagus bukan karena satu orang, tapi karena semua pergerakan dari semua elemen yang ada di kota Surabaya, terutama warga Surabaya yang bisa bergerak. Bagaimana ketika kita dulu melawan penjajah, sekarang melawan stunting saja. Saya selalu contohkan ke bawah. Kalau kita ini melawan penjajah tanpa ada masyarakat, kita jadi akan sia-sia. Tidak akan pernah merdeka. Karena pada waktu berjuang dulu ada yang memberikan hartanya, ada yang memberikan tenaganya, ada yang memberikan supportnya atau motivasinya, begitu kan? Ilmunya. Tapi kita melawan stunting, hanya pemerintah juga nggak bisa. Tapi ketika bergerak dengan rakyat, masyarakat yang tadi kader Surabaya hebat, ada yang turun, mendata, ada yang mendampingi, memberikan makanan. Bahkan di Surabaya ini akan terbentuk kampung Pancasila. Apa tuh? Jadi dalam satu RW itu, dalam satu kampung, maka insya Allah orang yang mampu itu akan melakukan jempitan, membayar, melakukan donasi
Donasi itu ada yang 100.000, ada yang 50.000, yang sejahtera-sejahtera. Nanti donasi-donasi itu masuk, itu hanya dilakukan untuk mensejahterakan di kampung itu. Jadi di kampung itu disejahterakan. Kalau ada orang miskin ya dapat ini. Tidak hanya dari APBD. Tapi kalau kampung itu sudah sejahtera semua, uang yang masuk itu diberikan kepada kampung sebelahnya. Sekarang sudah berjalan. Dan semoga di bulan Juni ini, dari lahirnya Pancasila, itu bisa terwujud betul-betul makna dari Pancasila, sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Kalau ini sudah berjalan di beberapa kampung ya. Memang kita buat percontohan di beberapa kampung untuk memudahkan kita cara bekerja seperti apa. Nanti di bulan Juni, itu akhir Juni, semuanya sudah menjadi kampung Pancasila. Keren. Jadi keluarnya di situ. Karena saya selalu mengatakan, ingat loh, kita ini tidak bisa ya berjalan sendiri di kampung itu. Kalau kita meninggal contohnya, itu selalu berarti ada apa? Ada yang namanya masyarakat atau tetangga yang menolong. Kita nggak bisa sendiri. Ada yang tanya, Pak, kita kan agama, ini. Saya sampaikan, agama dan Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Karena Pak Soekarno dulu ketika membuat Pancasila dengan kalimat satu-satu, beliau menyendiri dengan agamanya yang kuat. Pak Soekarno itu kuat loh, tirakatnya juga kuat loh. Sehingga selalu saya katakan ketuhanan yang Maha Esa, keyakinan terhadap Tuhan. Maka saya di agama Muslim, kebetulan saya Muslim, itu juga punya keyakinan Tuhan itu satu, qul huwallahu ahad. Terus ada lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kemanusiaan manusia itu kita harus adil dan punya peradaban. Kampung Pancasila tadi. Kalau di agama kita bicaranya lam yaskurinas malam yaskurillah. Manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya adalah manusia yang bisa bersyukur pada Tuhannya. Kalau persatuan Indonesia bercinta negara, yang dokobul waton minal iman, banyak lah yang selalu sampaikan ke masyarakat. Jadi apa yang diajarkan Pak Karno, ilmu-ilmu itu apa yang ini saya selalu sampaikan. Dan ini saya ingin membuka kembali sebenarnya, membuka kembali bahwa kota Surabaya ini bukan dibangun karena kekuasaan, bukan dibangun karena kesombongan, bukan dibangun karena jabatan, tapi dibangun karena kerakyatan. Ini saya ingin hidupkan kembali di kota Surabaya dengan semangat perjuangan, api perjuangannya Pak Karno, Bung Karno, yang bagaimana menggerakkan seluruh elemen masyarakat yang ada. Itu yang kita lakukan di Surabaya dengan Cak Armuji itu. Oke. Ini balik lagi ke nilai-nilai yang dipegang oleh Bu Mega. Salah satunya kan sangat concern terhadap masalah lingkungan. Betul. Dan kebetulan kemarin Kota Surabaya mendapatkan penghargaan ASEAN kategori udara terbersih kota besar. Nah, apa saja yang dilakukan sehingga bisa dapat prestasi itu? Padahal Kota Surabaya kan walaupun panas, tapi ternyata udaranya bagus. Iya. Bagus. Jadi kita selalu sampaikan, jadi ruang terbuka hijau kita itu sekarang sudah 21%. Ketika ada ruang kosong, maka kita berikan tanaman-tanaman yang besar, yang tinggi. Hutan kota kita banyak. Karena ketika kota besar, maka mau tidak mau kepadatan transportasi itu pasti ada polusinya. Sehingga untuk mengatasi itu kita menanam hutan kota, memperbanyak hutan kota di kota Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memiliki kader yang luar biasa. Bagaimana kita itu memisah sampah, itu mulai dari rumah. Ada yang dalam satu kelurahan itu, satu rumah itu sudah memisahkan sampahnya. Sehingga dia dijual di bank sampah. Bank sampah kayak kita ini sudah ada di tingkat RW, di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan sampai dengan tingkat kota. Jadi orang memisahkan di sini, terus dijual di bank sampai ke tingkat kota. Itu yang kita lakukan. Sehingga plastik itu kita juga sudah mulai berkurang. Dan terakhir kita keluarkan aturan perwalian tidak boleh ada sampah plastik. Bahkan ketika kita ke toko modern sudah tidak boleh ada tas kresek plastik gitu. Tapi bagaimana dia membawa tas, ini yang kita ajarkan kepada mereka. Sehingga apa, terkait dengan lingkungan maka terjaga dia, ekosistem lingkungan juga terjaga. Bagaimana terkait polusi juga terjaga dengan banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam. Kita juga lihat Mas, tanaman apa ya yang bisa menyerap karbon dioksida. Nah itu kita nanamnya juga nggak anggur-anggur masa gitu enggak ya, apa ya kita tanam ya, kita tanam. Nah, itu yang kita lakukan. Terus bagaimana juga kita menjaga posisi tadi dari plastik, dari apapun yang kita lakukan, bagaimana merubah karakter manusia. Sebenarnya kan hanya satu. Kalau Bu Mega selalu mengatakan lingkungan berarti apa? Kebiasaan dan karakter orang untuk menjaga lingkungan. Kalau sekarang itu kan biasanya buang aja sampah.
Nah, berarti apa? Karakter manusianya kita harus rubah. Kita harus sabar memang. Tapi sabar tidak hanya dengan kesabaran, tapi bagaimana kita memberikan reward dan punishment terhadap hal itu. Sehingga di Surabaya masih bisa menjaga itu, dan alhamdulillah akhirnya kita diberikan penghargaan udara terbaik untuk kota yang ada di Indonesia yang terbesar ya. Dan Surabaya juga ini ya Mas, bebas dari buang air besar sembarangan. Itu gimana Mas? Itu awal gini. Saya ketika masuk itu masih Surabaya belum bebas dari jambanisasi itu. Iya. Dia punya jamban. Saya bilang, ini Surabaya, kalau harus jamban. Saya tanya, berapa sih jumlahnya? Sekian, Pak. Ternyata ada tanah-tanah yang bukan milik pemerintah kota. Sehingga teman-teman tidak bisa melakukan pembangunan di sana. Contoh, tanahnya siapa? Tanahnya milik BUMN gitu, atau BUMD. Saya datang, Pak, ini tanahnya tanah jenengan. Tapi ketika saya membangun di sini, memberikan jamban, maka bukan pengakuan saya terhadap dia memiliki tanah itu. Tapi saya harus menyelamatkan, menyehatkan masyarakat saya. Sehingga jangan dianggap ketika saya membangun jamban di sana, maka ini dianggap sebagai pengakuan tanah saya. Akhirnya kita sepakat. Setelah sosialisasi, bangun kita. Karena apa ya, kita memang harus bisa, masyarakat kita harus bisa masuk gitu. Akhirnya alhamdulillah di tahun kemarin 2022 akhir kita sudah 100%. Jambanisasi. Jadi 100% sudah. Jadi saya hitung, Mbak, berapa jumlahnya sekian, habiskan lah begitu. Dan ini karena kepentingan yang lebih utama ya. Kepentingan yang lebih utama daripada kepentingan lainnya. Dan Ibu Ketua Umum itu selalu melihat itu. Yang untuk kemanusiaan, yang untuk kerakyatan itu selesaikan dulu gitu. Jadi saya bilang berapa jumlahnya, sekian puluh ribu ya sudah, selesaikan. Kita pakai ini. Dan yang satu yang membuat saya bangga menjadi bagian kota Surabaya. Warga Surabaya itu adalah orang yang penuh rasa toleransi dan saling membantu. Bayangin Mas, pengusaha-pengusaha itu ketika saya kasih orang tua asuh, ketika saya kasih dia tidak punya jamban, Pak ini ada pembangunan rumah, jamban rumah, karena nggak punya jamban, satu rumah sekian, langsung ambilnya, saya ambil 1 kecamatan. Gila kan? Ikut ambil andil gitu ya? Ikut ambil andil, karena apa? Karena mereka sadar bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah kota saat ini adalah untuk kerakyatan, bukan untuk pribadinya. Maksudnya untuk kerakyatan. Dan bagaimana saya bisa menerapkan kerakyatan ya? Karena sekolah partai tadi. Jadi dampaknya besar banget, Pak. Ini yang saya rasakan. Jadi jamban itu kenapa bisa cepat selesai? Karena tidak hanya lewat APBD, tapi lewat CSR dari pengusaha-pengusaha yang memang dia ketika tahu langsung bantu. Dan bantunya tidak 1-2. Saya 1 kecamatan, berapa sekian, ambil. Nanggung, saya juga bingung kenapa mereka mau gitu loh. Sempat itu yang terjadi pada waktu COVID sebenarnya. Pada waktu COVID itu, saya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Ini tidak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang, ya Allah, anggaran saya tidak cukup. Saya teriak memanggil, Surabaya memanggil. Jadi saya panggil yang namanya mahasiswa untuk ikut membantu. Jadi anak orang kaya itu ngangkat ini oksigen, Mas. Ada yang jadi sopir ambulan, itu anak-orang kaya. Ada selainnya bantu beras 10 ton, ada 2 orang. Ya nggak bawa apa-apa. Saya itu waktu ngasih sambutan, saya nerima bantuan, sambil ngelirik terus aja itu orang itu. Apa ya yang dibantu ya? Setelah selesai semua, dia datang. Mas, saya adalah orang yang tidak pernah membantu pemerintah kota selama ini. Tapi setelah saya melihat Pak Wali teriak bahwa kota ini adalah milik bersama, saya adalah orang yang lemah yang tidak bisa sendiri membangun kota, dan itulah yang disampaikan benar oleh seorang pemimpin. Saya suka dengan Mas Wali. Saya mau bantu kota Surabaya. Saya lihat bantu apa, nggak bawa apa-apa. Keluarin dari sakunya, Mas. Cek. Berapa? 2 miliar. Dikasih ini, Mas, 2 miliar. Satunya 1,5 miliar. Dan sejak saat itu, beliau berdua ini menjadi bagian dari kota Surabaya, membangun kota Surabaya. Jadi kalau ada anak yang nggak mampu, sekolah, anak asuh, saya datang, saya ambil 500 orang. Saya ambil 1.000 orang gitu. Dan ternyata kebaikan-kebaikan itu, kalau kita betul-betul bisa menerjemahkan dari Partai PDI Perjuangan, orang itu akan cinta, akan membantu. Karena ternyata filosofinya kita adalah untuk kerakyatan, itu bisa dijalankan dan orang pasti akan membantu untuk itu. Ini yang sangat luar biasa. Jadi jambannya sekarang alhamdulillah jadi 0, Mas. 100% lah, 100% gitu. Katanya kan Surabaya banyak crazy rich-nya ya, berarti pada peduli semua ya itu ya. Crazy rich Surabaya itu terselubung sebenarnya. Kalau crazy rich itu kan 1, 2 orang, 3 orang. Sebenarnya itu banyak yang ya. Tapi beliau-beliau ini tidak pernah mau untuk disebutkan namanya.
tidak mau disebutkan namanya. Tapi tiba-tiba kalau saya datang, Pak ini ada sekian ribu orang, saya ambil 500, saya ambil, jadi langsung habis begitu. Itu hebatnya orang Surabaya. Oke, kita beralih ke indeks reformasi birokrasi yang Kota Surabaya ternyata mendapatkan peringkat A atau sangat baik dan satu-satunya kota di menjadi Indonesia. Kota di Indonesia yang punya predikat itu. Nah, sejauh mana perbaikan birokrasi di Surabaya? Jadi saya ketika melihat reformasi birokrasi, saya lihat Surabaya kok dapat B terus, ini kenapa sih, saya bilang gitu. Nah akhirnya kita rubah, ayo aku pengen jadi A. Apa jadi A itu? Saya lihat pelayanan harus cepat, ini harus cepat. Oke, saya lihat Rumah Sakit Suwandi. Rumah Sakit Suwandi, kalau pernah lihat saya viral marah-marah, ya cukup sekali aja lah marahnya kayak gitu saya. Masa pemuda marah-marah gitu. Tapi apa? Setelah Rumah Sakit Suwandi saya datang, maka saya bilang, kamu harus berubah. Pelayanan harus cepat. Dan akhirnya, alhamdulillah sekarang sudah berubah menjadi percepatan. Dia 1 jam, dia sudah pulang dengan obatnya. Tapi saya bilang, kita harus yakinkan kepada masyarakat. Apa Pak? Setiap keterlambatan didenda 50.000. Jadi masyarakat kalau terlambat lebih dari yang ditulis di dalam apa itu tanda terimanya, kalau orang Surabaya bilang ketir itu dikasih 50.000. Kalau kita sudah memperbaiki semua sistem kan, untuk semangat kita aja, makanya jalan. Adminduk itu 1 kali 24 jam selesai. Terus yang kedua, kita transparan. Setiap dinas, setiap OPD kami, itu ada televisi gitu, di luar, itu akan kelihatan IPM-nya dia berapa, terus PAD sekarang tercapai berapa, progres fisiknya berapa, jumlah paket yang dilelang berapa, selesai berapa. Itu kalau orang mau lihat OPD ini, nggak perlu ketemu kepala OPD-nya, cukup lihat televisi ini mau hajar bisa itu. Jadi kalau dia kerjanya jelek, dihajar bener itu sama orang, karena dia ada di sini. Dan daripada kita marah-marah ya, ya kalau kita kasih aja udah itu. Karena apa? Orang akan tahu, oh ternyata OPD ini penyerapannya rendah, dihajar dia pasti oleh teman-teman media atau apa-apa yang lainnya. Sehingga dengan model begitu, maka secara otomatis dia akan bergerak untuk menjadi yang terbaik. Jangan sampai saya dihajar atau jangan sampai saya disalahkan, sehingga dia tanpa kita minta bekerja terus dia, karena kita akan transparan itu. Terus yang juga kita setiap orang keluar setiap dari perizinan itu kita selalu tanya pendapatnya dia, puas atau tidak puas, biasanya gitu kan, puas atau tidak puas. Kita tidak puas atau tidak puas, tapi siapa nama yang dibuat tidak puas gitu kan, jadinya akhirnya orang takut, maksudnya waduh nih. Lah akhirnya apa, itulah pekerjaan yang memang tanpa diawasi, tapi mereka merasa diawasi. Karena nanti semua dashboard itu masuk ke dashboard saya. Kalau jenengan ke ruangan saya, nanti suatu kapan-kapan ke ruangan saya. Ya? Ruangan saya itu isinya full monitor. Jadi dinding belakang saya itu full monitor. Bukan monitor apa? Satu tempat pelayanan. Jadi di kecamatan, di kelurahan yang dulu ada yang pakai sendal itu saya tahu, saya pakai HT itu. Itu kamu ngapain pakai sendal itu? Saya tanya camatnya. Nggak ada Pak. Saya foto dari itu saya, monitor saya kirim. Loh, udah sandalan. Jadi saya itu nggak ada yang berani sandalan lagi. Itu ada ruang pelayanan publik yang ada di saya, tempat TPS, tempat pembuangan sementara. Itu juga ada di ruangan saya. Terus setelah itu tempatnya tadi, PAD dinas ini berapa, PAD dinas ini berapa, stunting di Surabaya, real time Mas. Stunting hari ini berkurang berapa, bertambah berapa, kemiskinan hari ini berkurang berapa, bertambah berapa. Setelah itu ada lagi terkait dengan sistem merit untuk kepegawaian. Siapa yang hari ini dia mengerjakan tugas, posisinya jadi naik, itu full ruangan saya. Dan itu jadi percontohan ketika ada setiap orang atau daerah yang datang ke Surabaya, itu pasti masuk ke ruangan saya, dia hanya bisa geleng-geleng. Pak ini saya ambil, saya bilang, ini adalah milik kita bersama. Kalau mau menerapkan silakan ambil. Bahkan saya hari ini, di kota Surabaya bisa tahu satu rumah itu isinya berapa kakak, berapa jiwa. Orang ini tinggal di Surabaya atau tidak saya tahu. Yang gerakkan adalah RT, RW dan kader-kader dari dengan saya. Jadi saya tidak ingin juga memberikan APBD kota Surabaya tapi tidak tepat sasaran. Karena saya disumpah untuk orang Surabaya. Jadi orang Surabaya harus bahagia dulu. Saya sampai segitunya Mas. Jadi kalau orang ke Surabaya, bupati wali kota lainnya, Pak saya adem ya silakan pakai. Dengarnya merasa beruntung banget ya kalau jadi warga Surabaya punya Mas Eri. Kita pindah. Pindah aja apa nih? Kita tinggal ke Surabaya lihat. Monitor saya tuh full. Isinya ruangan saya itu bukan apa, full. Jadi kalau saya kerja itu ya lihat itu aja. Oh kenapa ini? Oh kenapa ini gitu. Karena real time semua ya. Jadi PAD kita sekarang berapa, per detik ini berapa, real time semuanya.
Dan Surabaya juga dapat sertifikat kota layak anak. Iya, kita sudah kota layak anak ini sudah berkali-kali. Jadi semoga kita sudah dengan UNICEF ya, dengan UNICEF satu-satunya kota di Indonesia yang dengan UNICEF untuk menjadi layak anak internasional, layak anak internasional. Jadi kita mau menjadi kota layak internasional itu kita didampingi UNICEF. Oke. Dengan pengadaan daycare atau seperti apa itu? Banyak. Jadi ada tempat daycare, ada tempat yang anak-anak itu bisa menyalurkan aspirasinya. Kita punya tempat aspirasi anak. Ya, tempatnya kayak gini nih. Ada tempat untuk podcast, ada tempat apa, tapi khusus untuk anak-anak SMA dan pelajar. Oh. Jadi mereka bisa mengundang siapapun, boleh diundang untuk berbicara di sana. Karena saya ajarkan mereka untuk berani, jadi anak-anak bisa mengeluarkan pendapatnya. Terus ketika ada musrenbang, musyawarah rencana pembangunan daerah itu biasanya kan, mohon maaf, biasanya kan yang diomongkan cuma paving, saluran yang tua-tua yang kita undangnya. Ini forum anak sudah ada di situ. Apa yang kamu mau untuk anak Surabaya? Kita masukkan dalam anggaran. Dan ini mungkin tidak banyak yang forum anak yang diajak untuk musrenbang. Tidak banyak kota, saya nggak tahu ya, kota lainnya seperti itu apa tidak. Itu yang menjadi catatan UNICEF, ini yang nggak pernah diadakan di tempat manapun. Kita jadi minta apa yang kamu mau, kita jadikan sebuah anggaran. Pemuda juga begitu, apa yang kamu mau, kita masukkan di anggaran kita. Nah, Mas Heri, ngomong-ngomong anak muda, apa sih upaya Pemkot untuk membantu anak muda di sana untuk maju? Anak muda ini kan satu, harus bisa public speaking, harus bisa bicara di depan publik. Untuk meyakinkan bahwa saya punya kemampuan. Kedua, mereka harus bisa mengeluarkan kemampuannya apakah dalam pekerjaan dan lainnya, sehingga membutuhkan satu wadah untuk tempat berkumpulnya para pemuda. Di Surabaya itu kita ada satu tempat, rumah besar, rumah inspirasi, rumah aspirasinya pemuda yang kita beri nama Surabaya Next Leader. Jadi para pemuda Surabaya mulai pelajar itu akhirnya berkumpul di sini untuk apa yang dia inginkan, apa yang di sini ada pelatihan, Mas. Ada pelatihan public speaking, ada pelatihan pekerjaan, ada apapun di sini. Dan ini yang mengelola adalah anak-anak muda kota Surabaya. Dan ini pergerakannya luar biasa. Sehingga ketika dia nanti ada event kota Surabaya, ada apa, semuanya akan turun. Bahkan dari Surabaya Next Leader ini ada namanya asisten muda, yang dari 300 kita ambil 9 orang yang hari ini mendampingi saya terus ketika saya turun ke lapangan. Jadi mereka menangkap aspirasi, setelah itu dirembuk dengan teman-temannya apa yang harus dilakukan untuk ke depan untuk para pemuda. Itu yang selalu dilakukan. Saya punya 9 asisten muda yang daftar waktu itu 300. Jadi rumah ini adalah rumah kumpulan pemuda di kota Surabaya, Surabaya Next Leader namanya. Sehingga saya berharap para pemuda ini bisa menyalurkan aspirasinya, bisa melakukan rumah itu bisa digunakan untuk semua kegiatan anak-anak muda kota Surabaya. Itu tadi ada yang ngelatih. Nah, yang ngelatih siapa? Ini jadi ada dewan penasehatnya, itu bergerak kita bersama dengan HIPMI, kita bersama dengan Kadin, kita juga bersama dengan banyak lah ya, yang lain-lainnya itu komunitas-komunitas yang lainnya itu untuk bergerak bersama di sana. Fundingnya dari pemerintah kota? Dari Pemkot. Karena kan ini punya pemerintah kota. Jadi kita punya pemerintah kota. Jadi menggerakkan pemuda. Jadi anak muda ini harus dimunculkan kemampuannya. Jadi komunitas-komunitas yang ada itu apa sih mau sehingga kan komunitas itu kan berjalan di jalan yang positif. Akhirnya para pemuda ini yakin mau keluar. Karena kalau kita biarkan hanya jejet saja nanti dia. Tapi gampang untuk masuk ke situ, Mas? Oh mudah. Jadi kita datang aja sekarang ini sudah dapat 10.000 orang. 10.000 anggotanya. Jadi nanti ini kita akan kumpulkan semua di stadion, kita akan bicara nanti terkait apa pembangunannya, langsung kita action. Jadi modelnya begini ya, bukan kita itu gini membentuk orang muda kumpul terus saya ngomong ini ada program, nggak begitu. Jadi kumpul semuanya udah, nanti terus kita kumpulkan per kecamatan. Per kecamatan itu saya tanya mimpimu apa tentang kecamatanmu itu apa, di dalam RW-mu mimpimu apa, mimpi bicara dia. Terus programmu apa mau dijalankan, baru saya kasih kegiatan-kegiatan. Jadi bukan kita yang kamu tak kasih ini nih, ya nggak bisa. Karena pemuda ini berbeda loh. Mereka ini yang hari ini yang saya harus dapat apa, manfaatnya nggak ada dengan saya nggak. Kalau kita bicara program, kan nanti Pak, saya belum waktunya Pak, dapat apa kemudian nanti ini. Tapi sekarang ini ya, karena itu kita minta pemuda untuk ikut andil bagian, menjadi bagian dari pembangunannya Surabaya. Jadi program apa? Tentuin programnya, apa yang kamu mau.
Jadi saya mengajarkan orang untuk bermimpi, setelah itu saya nyatakan mimpi itu. Saya jadikan kenyataan mimpi itu. Dengan apa? Dengan hadirnya pemerintah. Itu yang kita lakukan di Surabaya untuk para pemuda. Cocok nih, lanjut lagi. Oke, kalau di bidang pendidikan di Kota Surabaya ada program apa nih? Jadi kalau program kita pasti ada sekolah gratis ya. Sekolah gratis itu mulai SD, SMP, SMA, bahkan kita programnya itu adalah tidak hanya SPP gratis, tapi bagaimana bisa kita berikan semuanya, kelengkapan sekolah gratis untuk anak yang tidak mampu. Mulai dari sepatu, tas sekolah, semuanya lah. Berarti tidak ada alasan lagi. Gitu ya, saya ingin begini loh. Ingat pesan kita ini adalah partai PDIP itu adalah partai wong cilik. Saya tidak ingin wong cilik tadi, yang katanya miskin tadi, ketika masuk sekolah, dia merasa minder. Aku orang tidak mampu, aku pakai sepatuku jelek, aku pakai, itu kan akan menjadikan mental tidak baik. Nah, karena kita ini adalah partai PDIP Perjuangan, itu partai wong cilik, bagaimana orang-orang yang itu bisa kita bantu, yang cilik tadi, yang tidak mampu kita bantu, dan dia merasa, saya punya, yang melindungi saya ada, dan saya adalah orang yang punya derajat yang sama, itu yang kita siapkan. Yang kedua kita adalah untuk orang yang tidak mampu, orang miskin, kita berikan satu keluarga, satu sarjana. Jadi kita bisa ke orang tuanya, saya bilang, Pak, ini ada anak SMP, SMA, Bapak mau yang mana yang mau saya kuliahkan? Yang mulai SMP atau yang SMA? Oh, yang SMA Mas, ya sudah yang SMA yang kita sekolahkan. Dan itu kita masukkan dalam sekolah sekolah andalan kita. Kalau kita dulu ada namanya Kota Surabaya itu ada namanya bibit unggul. Sekarang belum tahu namanya apa ini, sekolah 10 November atau apa itu, sekolah kebangsaan mungkin. Kita masukkan di sini, mereka nginep di sini, kita berikan makan dan kita berikan semuanya terkait dengan motivasi dan lain-lain. Dia pulang ke rumahnya itu hanya Sabtu dan Minggu. Senin dia akan balik lagi sekolah, tinggalnya di situ. Sehingga mentalnya juga kita gembleng. Jadi di sekolah itu nanti, yang rumah yang kita punya, selain dia sekolah, kita menggembleng mental. Jadi punya mental yang luar biasa. Itu yang satu sekolah, satu sarjana. Tapi kita ada juga yang bukan untuk orang miskin, yang maksudnya tidak dalam satu ruangan itu yang kita kumpulkan, tapi orang yang membutuhkan, miskin atau pramiskin, itu beasiswa untuk kuliah. Tapi untuk anak berprestasi ya, berbeda. Kalau yang tadi sekolah tadi, dia itu orang miskin, saya lihat prestasi atau tidak, SMA saya ambil, saya sekolahkan, saya didik, saya mentalnya bagus, sampai dia sekolah, sampai jadi mahasiswa. Kalau yang ini, jalurnya, dia mau miskin atau pramiskin, itu dia bisa mendaftar ketika dia sudah berprestasi. Contoh, dia sudah masuk sekolah negeri, maka dia bisa mengajukan anggaran untuk sekolah gratis. Yang kedua, dia punya prestasi di bidang olahraga, non-akademik, membawa medali emas, dia bisa kita berikan bantuan beasiswa meskipun dia di sekolah swasta. Ya kan begitu. Jadi kita rangsang anak muda ini punya prestasi dan punya hal-hal yang dibanggakan, sehingga kita akan berikan reward untuk itu. Kita lakukan di Kota Surabaya untuk pendidikan ya. Itu titipan Pak Ganjar ya tadi ya, satu keluarga satu sarjana. Ya, karena Pak Ganjar punya program itu, kalau kami programnya adalah mahasiswa berprestasi. Nah, ketika saya sudah melihat Pak Ganjar punya program itu dan hampir sama dengan ini, maka saya lakukan di tahun itu juga, di tahun ini juga. Dan itu sebenarnya nafasnya sama. Pak Ganjar kan nafasnya untuk wong cilik, sehingga saya terapkan sekalian. Kita kebetulan ada anggaran, kenapa tidak kita jalankan semuanya itu? Hanya untuk pendidikan itu tadi. Dan ini upaya untuk menurunkan kemiskinan juga ya? Betul. Karena sebenarnya kemiskinan itu kan dengan pendidikan yang tinggi, dia punya pekerjaan, kemiskinan kan jadi turun. Ketika kemiskinan turun, otomatis stunting turun, indeks pembangunan manusia naik, Gini rasio juga turun, kan gitu. Ini imbasnya banyak sebenarnya. Pendidikan itu imbasnya banyak. Pentingnya pendidikan. Efeknya ya banyak. Mas Eri, mungkin terlepas dari program-program yang udah Mas Eri kerjain. Ya. Kalau boleh minta apa ya namanya? Minta gambarannya, gimana sih sosok Bu Mega di mata Mas Eri? Bu Mega ini adalah orang yang memiliki ideologi membangun bangsa yang sangat luar biasa, yang saya tidak bisa gambarkan dengan kalimat dan kata-kata. Karena apa yang disampaikan beliau itu selalu menyentuh dan selalu mengatakan untuk kepentingan rakyat. Dan ketika untuk kepentingan rakyat, kamu jangan pernah selangkah mundur ketika untuk kepentingan rakyat. Apapun yang ada di hadapan kamu harus kamu lewati, harus kamu langkah, tetap berjalan maju.
bagaimana beliau ketika menjadi presiden dan wakil presiden. Ini kan beliau yang wakil presiden juga menjadi presiden, begitu. Betul. Apa yang beliau ciptakan? Banyak. Bagaimana terkait dengan hukum, bagaimana terkait dengan perempuan dan anak. Yang beliau memikirkannya sangat jauh. Tidak hanya lapisan luar kulitnya saja, tapi sampai detail dalamnya. Bagaimana beliau hari ini berbicara terkait stunting. Kalau orang bicara stunting itu kan untuk anak anak-anak yang kurus atau anak yang tidak bisa. Tapi beliau berkata berbeda. Beliau mengatakan stunting ini maka negara kita akan menjadi apa ke depannya? Kota kamu mau jadi apa? Karena pemimpin di kota kamu itu stunting. Stuntingnya itu berarti dia tidak bisa berpikir secara cepat, normal, begitu kan, karena stunting. Terus kalau kita lihat sederhana kata Bu Mega itu tinggi badan aja lah. Uang gagah-gagah, terus kita ini kecil-kecil, terus itu dilihat seperti mau apa gitu. Nah itulah yang gambaran sederhana yang beliau katakan. Terus pemimpin kota kamu mau jadi seperti apa kalau ke depannya nggak kamu siapkan? Maka kamu harus hantam stunting. Jadi apa yang saya garis bawahi? Beliau tidak melihat masalah itu satu, tapi beliau selalu mengatakan bahwa masalah ini akan berdampak apa terhadap negara kita. Masalah ini, kekurangan ini akan berdampak apa terhadap kota kita. Maka kalau saya katakan, beliau memiliki visi, misi, dan pandangan yang jauh. Visioner. Visioner. Kalau saya itu bukan hanya visioner, itu kan orang berpandangan jauh dengan lahiriah ya. Batiniahnya beliau itu sangat kuat. Batiniahnya. Ini yang ingin saya selalu bicara, ya Allah, apakah batiniah saya bisa seperti beliau? Batiniah loh. Kalau visioner itu orang berbicara terkait dengan kedepannya bakal begini, tapi itu dihubungkan dengan batiniahnya beliau. Batinnya beliau ini yang kuat. Kalau saya melihat Pak, ya tidak berbeda ya dengan Pak Bung Karno ya. Bung Karno kan tirakatnya. Kalau orang Jawa itu bilang tirakatnya. Sehingga ketika tirakatnya kuat, maka hatinya ini akan gampang dan mudah untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan akan terasa mudah untuk oh ini harus begini, harus begini. Dan itu dimiliki Bu Mega. Dan ini yang ingin yang menjadi penyemangat saya, apa yang selalu dikatakan beliaunya itu yang saya jalankan dan itu merasakannya masyarakat. Seperti tadi 1001 malam, stunting. Saya nggak pernah ketika beliau bicara itu selalu saya rekam, saya catat, saya jalankan. Dan ternyata dampaknya itu luar biasa. Gak usah saya ngomongin stunting ini aja, sebenarnya ilmunya Bu Ketum ini stunting ini. Sekolah partai, beliau menyampaikan apa, saya ambil, saya catat, saya kerjakan. Langsung berubah Surabaya. Yang namanya stunting, yang namanya 1001 malam tadi, saya begini, kemiskinan begini. Sebenarnya seperti saya padat karya, terus saya juga nanam yang pengganti beras. Ada jagung, ada macam-macam gitu, sagu. Kalau di tempat saya jagung ya, yang banyak. Itu sebenarnya kan dari beliaunya. Saya sadar tahu ya ternyata kalau beras itu mahal, itu bisa ya diganti ini. Bisa diganti ini ya. Oh, berarti kita siapkan. Terus apa lagi stunting gitu, siapkan. Itu saya kerjakan. Dan ilmu beliau sangat luar biasa. Jadi sayang, bodoh banget kepala daerah yang dari PDI Perjuangan yang tidak menerapkan ilmunya beliau di tempat kotanya dan wilayahnya masing-masing. Rugi besar maksud saya. Bodoh itu maksudnya rugi besar. Rugi besar. Karena apa? Kita sama-sama cari amal jariah. Sama-sama cari untuk kepentingan rakyat yang bisa membawa saksi kita ketika kita meninggal. Apa yang sudah kamu berbuat untuk rakyat? Ya apa yang sudah diperintahkan Bu Mega. Itu sebenarnya buat saksi kita ketika kita kelak menghadap Tuhan. Itu saja sebenarnya. Pandangan saya terhadap Bu Mega. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas Heri. Jadi untuk pilkada mendatang, optimis ya bisa menang lagi? Saya insya Allah dalam hidup diajarkan oleh Bu Mega dan Pak Sekjen itu selalu untuk optimis. Kita tidak boleh kata menyerah, kita tidak boleh sebelum bertarung mengatakan kalah, kita tidak boleh mengatakan kita tidak bisa. Kalau ingin, kata Bu Mega ini pada waktu sekolah partai, kalau ingin hidup kita berhasil ketika memandang ke depan, jangan pernah kita mengatakan kita tidak bisa. Karena kalau kita bisa mengatakan bisa, maka itu bisa terwujud. Tapi kalau belum kita sudah mengatakan itu susah ya, jadi susah itu. Kita nggak berhasil, pasti nggak berhasil. Jadi jangan pernah katakan itu. Karena itu kalau selalu saya katakan ketika kita bertarung, maka yakinlah kita adalah pemenangnya. Jadi harus bisa. Harus bisa dan pemenang. Oke. Itu yang kita lakukan. Menang lah ini.
Haruslah. Haruslah ya. Itu yang diajarkan beliaunya, dan itu sama loh Mas dengan ilmu agama yang kita pelajari. Karena saya bilang Bu Mega itu batiniahnya kuat. Jadi apa yang beliau sampaikan itu sama dengan batiniah ilmu-ilmu agama. Jadi sebenarnya agamanya beliau itu batiniahnya kuat betul itu. Kalau di agama kita kan bahasanya lisan kita adalah doa kita. Kalau kita bicara kita nggak bisa, pasti nggak bisa. Sama seperti yang disampaikan beliau. Ini yang luar biasa. Keren. Ini obrolannya daging semua ini. Oke, Mas Eri, terima kasih. Kita udah ngobrol-ngobrol nih. Mas Eri udah melaporkan apa aja yang udah dilakuin selama menjabat sebagai wali kota. Nah, demikianlah laporan kepada rakyat bersama Mas Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sekaligus bakal calon Wali Kota Surabaya periode selanjutnya. Jangan lupa nantikan dan pantau Rakernas kelima dan dukung PDI Perjuangan di Pilkada mendatang. Merdeka! Merdeka!